7 bulan atau 9 bulan sampai 9 bulan, hampir setahun nggak pernah ke gereja. Oke. Gitu. Kenapa? Nah, Lo nggak dijamah Roh Kudus dah? Nggak tahu, Coba bingung gimana juga. gimana? Gimana ya dok? Bingung juga. Dok lagi kok. Karena gini. Cerita udah mungkin karena nggak tahu kenapa pengen coba gitu. Iseng dong gitu kan. Aku ajak temanku 2 minggu lalu aku ibadah di salah satu gereja karismatik di Jakarta. GBI. Adalah gitu. Adalah gitu kan. Nggak usah disebutin. Terus Surupan nggak? nggak keserupan. Tapi yang di situ aku nggak ngedapet apa-apa. Oke. Kosong. Banget. Aku malah nonton podcast. Oke. Untuk podcast apa? Jadi posisi aku sengaja duduk paling belakang. Kan itu kan kalau gereja karismatik kan berisik minta ampun ya. Oh, ada live band. Ya live band gitu kan. Terus udah gitu aku sama temanku ya kan. Temanku ini asik banget gitu kan. Terus pas dia lihat pas lagi tengah khotbah nih, aku bilang gini, gue keluar lah ya, gue ngerokok, gue asem. Jangan, kata dia gitu kan. Terus udahlah di sini aja. Ya udah, nggak tahu kenapa gue kosong banget, gue bilang gitu. Akhirnya aku lihat lah podcast salah satu ustadz di tengah khotbah. Kan kocak. Di tengah kebaktian, tengah khotbah malah nonton podcast Ustadz. Iya. Pakai headset. Oke. Ya kan. Kalau pakai headset? Pakai headset. Kalau enggak, mohon maaf pada saat lagi ibadah gitu kan. Terus ya naik gitu-gitu kan. Yang ada nanti ini apa nih? Oh, enggak lah, jangan lah gitu kan. Pakai headset. Tapi temannya William di gereja tuh Kristen juga kan? Pasti? Kristen juga, cuma dibilang gini, gila lu, kata dia gitu. Langsung gitu kan, gila lo. Kenapa sih lu, kata dia gitu. Ntar kita bahas, kata dia gitu kan. Lo nggak tahu permasalahan gue bilang gitu. Yang lo tahu cuma luar gue doang, luarnya doang. Lo nggak tahu dalamnya doang. Dalamnya gimana gue kosong, hampa, nggak ada rasa, hambar, gue bilang gitu kan. Terus udah gitu, langsung dia bilang gini, ya udah lo mau kemana? Kita ke clubbing malam ini? Wih, asik. Iya kan? Habis gereja clubbing. Iya. Yang Gitu. kemarin baju hitam semua tuh? Bukan, beda. Sampingnya kayak botol gitu kan? Beda. Gitu kan. Terus dia mensupport lah gitu kan. Lo mau clubbing mana malam ini? Besok masa kerja lo, izin lah gitu. Mau kemana? Kata dia gitu. Mau kita ke Singapura malam ini? Kata gitu kan. Sampai dia bilang gitu. Mau luar negeri mana? Biar lo terhibur. Kata dia gitu kan. Dia gratis, lo nggak usah ngeluarin duit sampai sepeser pun, kata dia gitu. Kamu minta ke Israel? Iya juga. Nggak kepikiran. Ziarahnya ke sana. Ya, Yerusalem sih lebih tepatnya ya. Terus singkat cerita, ya udah gimana, kata dia gitu. Nggak usah, aku bilang gitu kan. Nggak usah. Udah habis ibadah kita pulang aja. Gitu kan. Ya udah singkat cerita, nongkrong segala macam, pulang lah sampai rumah jam 11. Dia anterin aku sampai rumah. Memang aku kan punya rutinitas setiap malam di jam 11 atau setengah 12 itu doa. Ya kan. Pokoknya mau tidur jam berapapun tetap jam 11 setengah 12 malam itu doa. Tapi yang terjadi di situ gua ngapain? Gua nonton podcast. Ustaz siapa nih kalau boleh tahu nih? Nggak apa-apa kalau nggak mau satu nggak apa-apa. Janganlah. Kemarin bilangnya Adidaya. Oh, Ustaz Adidaya. Iya, keren. Aku mau follow dia. Dan aku banyak banget ngikutin TikToknya dia. Dia ada live TikTok juga. Iya. Ikut ya? Enggak sih, cuman beberapa tuh aku nontonin dia. Gitu. Masuk gitu kan? Masuk. Gitu. Masuk Pak Eko gitu. Masuk Pak Eko, kiri kanan. Udah gitu, ya udah singkat cerita, hampa segala macam gitu kan. Sampailah di titik aku, kok gue kosong ya? Penyebab kosongnya apa kalau begitu? Kan setahun 2 bulan sebelum itu masih aktif gitu. Masih. Ngelayanin nggak? Tidak sih. Aku tuh sudah jadi gini. Dulu aku bilang aku kan GSJJ, ya kan.
Jadi aku mencelak-mencelok gitulah, pelayanannya juga mencelak-mencelok sebelum aku berantem sama pendetanya. Jadi singkat cerita, waktu itu sama salah satu pendeta di gereja aku dulu gitu kan, dia tidak terimalah dengan guru sekolah minggu yang simpatisan. Ya bukan gitu kan, simpatisan, karena aku dulu masih nge-shift saat itu. Ya udah aku ribut sama dia, akhirnya aku bukan dipecat sih sebenarnya, aku dikeluarkan lah secara sepihak gitu. Tiba-tiba jadwal pelayanan aku nggak ada. Jadwal ngajar aku tidak ada. Iya. Berarti akrab sama kita bukan? Akrab, justru pengajarnya ya. Walaupun ngerokok, walaupun minum, tapi tetap. Kalau udah minggu udah. Baik Allah. Ya udah lah ya. Ini bocor banget gue. Bocor banget gue. Gitu. Dan gitu terus udah gitu. Penyebabnya aku pun nggak tahu. Kalau dibilang kalau apa dokter Iqbal nanya penyebabnya apa Dut gitu kan, lo cerita sama gue kata dia gitu. Gue nggak tahu dok gitu kan. Gue udah mulai nangis nih. Gue nggak tahu karena posisinya gue ngerasa gue tidak menemukan apa-apa. Tapi berarti bukan karena tidak diaktifkan lagi jadi. Oh bukan. Itu mah selepek ya, gitu kan. Itu mah selepek lah. Perkara pelayanan kayak gitu-gitu kan bodo amat lah ya, gitu kan. Tapi posisinya di situ memang mulai dari situ aku kayak ngerasa kok gini ya, gitu kan. Sedangkan sampai aku bilang sama pendetanya, aku bilang gini. Pendeta gitu. Gitu. Karena gini, bukan masalah gitu kok. Karena gini, bukan karena aku tidak suka dengan diberhentikannya, bukan. Tapi dengan caranya. Bisa dong dia ngomong baik-baik gitu kan. Wilda gini gitu. Tapi kan ini tidak. Itu. Udah singkat cerita sudahlah itu case close lah, udahlah bodo amat. Nah mulai dari situ aku bilang sama mama, menyokap, kalau pendeta itu masih di gereja itu, jangan salahkan gua untuk tidak ke gereja itu lagi awalnya, gitu kan. Udah singkat cerita sudah tuh mulai jarang ke gereja HKBP itu. Udah mulai lagi SJJ, ya kan. Mulai lagi SJJ gereja di Kelapa Gading. Ya kan? Adalah pokoknya. Gitu kan. Terus ya udah mulai di situ aku mulai aktif, tapi bukan menjadi guru sekolah minggu, tapi menjadi usher. Ya, penerima tamu. Penerima tamu, hai selamat datang gitu. Bawa edisi nggak waktu itu? Bawa edisi nggak? Kayaknya gue ngerti itu kantong persembahan secara elektronik. Barcode. Jangan sedih dok. Ya, di gereja orang mau istilahnya infak atau mau sedekah bisa pakai sini edisi. Iya. Benar, tinggal colok aja kalau barcode. Kalau barcode. Iya benar. Pakai barcode, bahkan pakai layar kan barcode-nya. Ya kan. Terus ya udah singkat cerita, aku mulai mendapatkan sebenarnya awalnya biasa aja gitu kan, maksudnya biasa aja ya sudah, mulai ngisi gitu kan, maksudnya mulai ngisi usher, mulai ngisi pelayanan anak gitu kan, terus udah kayak gitu tapi yang aku dapat kosong gitu. Kok gini ya? Berarti ini sebenarnya ini masalah rohani ya? Iya. Istilahnya rohaninya Wilda itu kosong ya? Kosong gitu kan. Terus aku nggak tahu apa yang terjadi sama diri aku, tapi aku haus, ngerti ya? Aku haus tapi aku kosong, gitu. Cuman aku nggak tahu mesti kemana, gitu kan? Selama kosong, nggak baca Bible? Enggak. Larinya kemana? Ke Holy Wings. Hah? Ke Holy Wings. Ke Holy Wings. Orang mah ke Holy Ghost, ini ke Holy Wings. Setiap Jumat Sabtu pasti aku ke Holy Wings, ya kan. Pulang dari situ nginep di hotel. Selalu, karena nggak dapet, ya kan. Singkat cerita, masuklah dokter Iqbal.
masalah dokter Iqbal, pendatang baru. Baru 1 bulan. Ya. Tanggal 22 September baru mulai. Ya kan? Terus nggak tahu kenapa kok gue kayak percaya nih sama nih orang, ya kan? Terus ya udah gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama dokter Iqbal, dok gini, gue bilang gitu, punya solusi nggak? Enggak, awalnya nggak, bukan ke situ, doyan banget minum. Jadi di rumah sakit cuma minum alkohol 70%? Enggak. Jadi dia pasang status seminggu. Oh. Teman-temannya ngekek botol gitu kan. Obat sirup pusing. Lu tak ini kan, tak komen kan. Lu yang lagi asik-asik pesta nih ya. Keren ya cekekannya. Goyon aja, saya respon kan. Karena terakhir kan saya pikir, banyak berani banget ya. Apa nggak ada satu sama direktur rumah sakit? Kan kita kan di bawah provinsi DKI ini. Baru besok saya tanya, Cina, ini si Manas nggak kan? Lagi di tempat lagi nyekek botol. Gua aja pasang satu saja diliatin sama direktur. Rupanya sama dia udah di ini semua. Di hide. Kayaknya prokem juga nih. Ayo lah kita. Dengan hashtagnya aku bilang obat sirup pusing. Melihat ya. Belis. Gitu kan. Terus akhirnya ya udah ngobrol lah sama dokter Iqbal. Gitu kan. Lama lah gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin udah banyak kekecewaan yang aku dapat ya. Bukan berarti kesini pelarian, tidak gitu kan. Bukan ini keputusan yang terakhir, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi aku mau belajar gitu kan, untuk ngisi kekosongan itu. Karena ini tuh gimana ya? Ngerti kan maksudnya, kayak nggak ada. Kita kayak gini loh, kayak ilustrasinya gue lagi jalan di lorong yang gelap, gue nggak punya tujuan. Bertahun-tahun aku bilang gini sama dokter Iqbal, baru kemarin, dok, gue butuh pencerahan. Gue sekarang lagi di gua yang bener-bener gelap, gue nggak tahu mana cahaya itu, gue bilang gitu. Terus gue bilang lagi sama dokter Iqbal, dok, tolongin gue, lo nggak mau tolongin gue kosong banget ini, gue bilang gitu kan. Terus kata dokter Iqbal, udah Dut, lu tenang aja, lu berada di orang yang tepat kok, kata dia bilang gitu. Asik. Untuk yakinin dia. Iya, dalam hatiku sebenarnya gini, bukan ngeyakinin sih, bisa aja lu marketingnya. Gitu kan. Terus tapi dalam hatiku sampai aku mikir gini kan, aku bener-bener nggak tahu sih, sampai sekarang pun aku nggak tahu penyebabnya kok. Detik ini pun aku nggak tahu penyebab kekosongan. Bahkan tadi malam aku WA artis Indonesian Idol, kan dia pendeta tuh, dia bapak rohani aku. Ya kan? Aku bilang gini sama dia, Bang, lagi di mana? Lagi di Korea. Gua kangen, aku bilang gitu. Terus ya udah nanti pulang Korea kita ketemu segala macam. Terus gue bilang gini, gue pengen curhat gini gitu kan. Terus udah lo doa aja, siapa tahu lo dapet jawaban. Dalam hatiku gini, gue udah doa berkali-kali, sampai sujud, kagak ada jawaban. Gimana dong ini? Gue sih kalah aing kan? Gitu. Karena tiap malam itu di jam 11 tuh nggak dapet apa-apa. Mau segala, banyak banget lagu rohani yang udah aku puter tuh kayak, kok gue hampa ya, yang ada gue malah ngantuk tidur. Kalau di AKBP ada wawancara nggak sih? Nggak ada. Gini aja deh, gue langsung ke poin aja. Iya. Kan Wilda selama ini kan sebagai orang Kristen. Betul. Di dalam hatinya Wilda itu merasa sebagai pengikut siapa? Pengikut Yesus kah? Atau pengikut siapa? Pengikut Yesus. Nah ya, jadi bukti ini. Setiap orang Kristen kalau ditanya lu pengikut siapa, pasti ngakunya pengikut Yesus. Iya. Tapi tahu nggak yang dilakukan Yesus di dalam Bible itu apa aja? Tahu. Apa aja coba? Apa dulu nih mau spesifikasinya? Perbuatannya. Contoh,
dia disunat nggak? Ini buat laki-laki ya. Oh, dia disunat. Sunat. Dia puasa nggak? Puasa? Dia makan babi nggak? Tidak. Dia sholatnya sujud nggak? Sujud? Dia dikafani nggak? Dikafani? Orang beragama apa yang ngelakuin ini semua? Kristen atau Islam? Gini kok. Kayaknya dia udah serius ini ya. Coba kita tes. Jadi gini. Pada zaman dulu memang itu kan memang pada zaman si Tuhan Yesus Kristus itu memang itu karena memang itu tradisi di sana. Ya. Tradisi apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu tidak ada mengkafani. Terus? 10 hukum Taurat itu tidak Kan bukan. hukum Taurat tidak hanya 10. Iya. Ada 600 ya 613. Memang salah satunya hafal kan? Oke, tradisi oke. Iya, memang sebuah tradisi. Nah, dia memang sujud, memang pada dasarnya memang doa, memang kalau di Kristen sendiri, kalau memang mau gimana ya memang ibaratnya ya memang sujud. Maksudnya doa. Kalau memang pengen banget, kayak misalnya contoh ya kan, dengan secara sujud, kita juga ada kok secara sujud, secara puasa. Tapi memang kalau untuk kafani itu memang berbeda karena menurut tradisi masing-masing itu sudah diperbaharui ya, karena menurut adat dan istiadat kan, jadi kayak agama itu mengikuti adat istiadat dan adat istiadat juga mengikuti agama ya. Berbeda dengan misalnya kayak Batak yang harus pakai lengkap kebaya, makeup dan emas dan kondek dan segala macam gitu. Jadi mengikuti tradisi. Nah, kalau ini sih pemahaman aku ya kok. Karena Yesus Kristus berada di sana, jadi dia mengikuti tradisi dikafani. Seperti itu. Itu aja. Iya. Sekarang Kristen melakukan nggak sunat, puasa, sujud, dikafani, makan babi? Kalau sunat mungkin kalau di perjanjian lama itu kan memang sunat itu dengan bayi yang usia 8 hari ya dong, ya kan? Hafal lagi kan? Iya. Ini bagus nih. Gue lebih senang sama orang yang tahu Bibelnya. Ya kan? Kalau sunat itu apa duduk di bawah 8 hari karena Tuhan Yesus Kristus sendiri pun disunat pada usia kurang dari 8 hari. Pas 8 hari. Ya kan? Lalu menurut perjanjian baru, kenapa perjanjian baru itu ada? Mengikuti apa nih? dari perjanjian lama, meneruskan. Ini pemahaman aku ya kok. Maaf ya kok. Iya, nggak apa-apa. Ini pemahaman aku, meneruskan karena dari perjanjian lama kita ambil kisah dari untuk perjanjian baru yang disunatkan itu adalah yang si Rasul Paulus itu ada ayatnya, aku lupa ayatnya di mana, yang disunatkan itu bukan melainkan jenis kelamin, bukan melainkan kayak gitu, tapi yang disunatkan adalah keinginan daging. Sunat hati, keinginan daging gitu. Kalau yang diperbarui di Kristen gitu. Jadi di perjanjian baru. Yang tadi yang dikafani, ya kan? Yang dikafani itu yang tadi aku bilang, menurut, jadi agama mengikuti tradisi mengikuti agama. Kalau gitu. Seperti itu mengikuti apa? Mengikuti tradisi. Tradisi apa? Tradisi siapa? Tradisi US. Eropa maksudnya? Iya, Eropa. Gitu. Mengikuti sana. Tapi kan sebenarnya sih lebih ke menyimpelkan sih, dibuat simpel aja untuk kayak gitu-gitu. Terus kalau Yesus nggak makan babi itu menurut tradisi juga atau menurut hukum Taurat? Itu menurut hukum Taurat. Kalau Kristen makan babi nggak? Makan babi. Nah, itu kan beda. Tapi, tapi gini, itu kan perjanjian lama ya kok. Ya, kita kan ngikutin perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian baru itu memang kan gini, kalau memang mau mengikuti makan babi aja haram, ya banyak yang diharamkan sebenarnya, ya kan? Dengan hidup di dua alam, ya kan? Terus yang tidak bersisik, ya kan? Terus tidak boleh minuman ibaratnya yang merusak diri, itu juga diharamkan. Kenapa spesifik? Itu kan di perjanjian lama ada tuh, tapi aku lupa ayatnya.
Tapi kalau di perjanjian baru, yang diharamkan itu adalah apa yang keluar, makanan yang dikeluarkan dari mulutmu, itu yang diharamkan. Yang masuk ke dalam tubuhmu, itu ada ayatnya juga. Itu bukan mengharamkan, menajiskan. Iya, menajiskan. Jadi dan itu konteksnya bukan urusan makan babi, itu urusannya makan nggak pakai cuci tangan. enggak. Ayo baca. Ayo baca. Enggak. Ada ayatnya. Nih, tuh Bible semua tuh. Wih. Tenang aja kita punya nih. Itu ayat itu lagi nggak ngomongin makan babi, lagi ngomongin makan. Yesus makan dan murid-muridnya nggak cuci tangan. Cari. Bentar ya. Nih, baca Markus 7 ayat 1 sampai panjang nggak? Ini kan, itu kan 19 kan? Ya. Itu urusan makan babi atau urusan makan nggak cuci tangan? Ini kan tapi kan tentang judulnya aja udah dari Iya. adat istiadat ya. ya adat istiadat Coba, Yahudi. awalnya Yesus lagi ngapain terus ngapain? Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa kali Taurat Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi Basuh ya. ya. Terus? Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepadanya, mengapa muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Maka karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau orang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu apapun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat, dan kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti ini yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil orang yang lain dan berkata kepada mereka, maka semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, dan hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak, dan murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar dan masukin dari dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 19 ya. Ini LAI kan? LAI. LAI tahu kan? Iya. Ini LAI. Iya, itu LAI kan. Ini TB1 namanya. Iya, TB1. Kan ada TB3, TB2. Ini TB.
Enggak ada, belum ada TB3. TB2 ada. TB1, ini TB2, ini LAI juga nih. Ya kan? Iya. Ayat yang sama, coba dibanding ayat 19. Sama kan? Di sini bilang Yesus menyatakan semua makanan halal. Coba itu sama. Markus 7. Iya, 19. Oke. Karena itu bukannya masuk ke dalam hati melainkan ke dalam perut yang keluar dari jamban dan sedemikian membersihkan makanan itu. Sama nggak mainnya? Menyatakan kan diperbaharui. Lah iya sama nggak? Beda. Beda. Tapi kan artinya sama. Beda. Coba baca lagi. Keluar ke dalam jamban dengan demikian membersihkan segala makanan itu. Tanda tanya kan? Iya. Kalian ada tanda tanya nggak? Enggak, titik. Tiba-tiba Yesus menyatakan semua makanan halal. Betul? Iya. Berarti babi termasuk halal gitu kan? Menurut orang Kristen. Iya. Gua tanya dari yang satu yang tadi udah baca dari yang satu, ada nggak ngomongin babi? Tidak. Berarti ini kan bukan urusan babi. Ini urusan orang makan nggak cuci tangan. Tapi Kenapa kan tiba-tiba menyatakan semua makanan halal gitu? apa? Govi. Gitu. Ada buktinya nih masalahnya. Gue punya bukti yang lebih lama. Kenapa bisa beda kalimatnya? Satu ya, itu ya. Yang ngomong semua makanan halal selain dari perbedaan ini, siapa yang bilang nggak perlu sunat? Semua makanan halal asal diberkati, ya. Ini siapa? Ajaran siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Paulus. Jadi Wilda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Maksud gue gitu. Karena di Paulus kemana gitu, ke Efesus atau ke Roma gitu, dia ada ngomong begitu tuh, Iya. tentang yang tidak bersunat, Iya. iya kan, yang tidak bersunat dan segala macam. Bahkan di Galatia. Karena Bahkan di Galatia. Iya. Karena Paulus bilang kalau lu sunat, matinya Yesus gak ada gunanya. Karena kenapa itu? Karena Tuhan Yesus, gue jadi serius ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah disalibkan. Ya, sudah mati. Sudah mati di kayu salib. Ya, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kata Paulus. Iya, itu ada. Gue tahu tuh, aku tahu. Karena Yesus 2:15. tahu, karena kan Nah. segini tuh setahun. Iya, pertanyaan gue gini dah. Tiap hari baca. Pertanyaan gue gini, Yesus pernah nggak ngomong, nanti gue mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat? Pernah nggak? Nggak tahu juga ya. Kalau ada ngomong gitu, berarti cocok sama ini. Iya. Tapi Yesus gue tahu nggak pernah ngomong gitu. Yang Yesus ngomong apa? Begini nih. Dok, kok boleh sambil minum nggak? Boleh, bebas, tenang aja. Mau minum aja kok pakai izin nih. Matius 5:17-18 tolong dibaca. Tahu dia nggak ya? Udah tahu kan? Tahu. Nih, ada kalimat begini nih, 18 nih. Oke. Baca ya. Dari 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota ini, Satu iota. satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau begitu, kalau Yesus bilang selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat, berarti hukum Taurat akan lenyap kapan? Nih, hukum Taurat itu dilenyapkan. Ini menurut aku ya dok, karena kan gini, aku kan pengajar nih ya. Jadi kan kita sebelum meneruskan ke anak-anak sekolah minggu, jadi kita ada namanya bimbingan, ya kan? Ini mantan guru sekolah minggu soalnya, jadi agak-agak repot. Guru sekolah minggu nih. Coba. Jadi gini, jadi gimana? Jadi lupa kan? Kapan hukum Taurat itu akan lenyap? Oke, hukum Taurat itu akan lenyap itu pada saat, makanya fungsi dari si Tuhan Yesus Kristus. Ini kita diskusi ya dok. Ini pemahaman aku. Jadi pada saat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dia menyediakan hukum Taurat. Iya. Kata siapa? Itu pemahamannya. Iya. Pemahaman aku. Yang lu dapat pemahaman itu dari siapa? Ada bukan Itu tadi Efesus 2:15. Tapi kan ada
ada tapi nggak tahu di mana. Bukan, maksudnya lebih ke menyediakan karena itu yang diajarkan selama ini. Iya, gereja mengajarkan kepada pengajar sekolah minggu seperti Wilda berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman Paulus yang Efesus 2:15. Tapi kan dari si Paulus itu ya udahlah ngerti. Paham. Paham. Jadi lapar gua. Makan dong. Panas lah. Mau belok dok. Ini baru 2 ayat nih. Dok, kenapa? Baru minggu. Dia tahu ayat dong, karena dia ngajar sekolah minggu. Tapi selama ini dia nggak sadar bahwa dia sebenarnya pengikut Paulus. Karena gereja ngajarin dia berdasarkan pemahaman Paulus. Bertanya kalau gue pintar. Aduh. Karena selama ini gue kayaknya kelihatan bodoh gitu di depan Dr. Iqbal. Gue bilang kayak kalau dia cerdas tuh, sering nanya pasiennya, "Dok, besok operasi apa aja?" Kadang-kadang gue ngetes juga, saya suka ngetes kan, di beberapa perawatan ke ruangan juga. Itu yang jawabannya logis, terus kalau telepon tuh respon cepat. Kan itu ciri-ciri salah satu karakter orang-orang ini kan. Beda nih. Karena ingetin, jangan lupa besok tanggal 30 seminar internasional. Besok tanggal sekian pertemuan ini gini. Oh iya oke. Makan nggak? Sekali caplok lah ya. Makan ya. Ini sambil makan. Ada ya begini. Roma 5 ayat 12. Baca deh. Masih ingat kan? Tahu lah orang foto gini setahun. Iya kan pasti ingat. Cuman setahun ini doang gue nggak pernah baca. Nah sekarang, masalahnya begini, Wilda tahu nggak surat ini dianggap perkataan siapa? Surat ini dianggap perkataan siapa? Roma perkataan siapa? Ini Rasul Paulus ke Roma. Iya. Nah kalau di sini, Jadi gini, Rasul Paulus itu dia ke Roma, ke Galatia, ke Efesus, Kolose, Tesalonika sama Korintus. Tesalonika, Korintus 1 sama Korintus 2. Jadi tuh kan ada tuh nyanyian gitu kan? iya tahu. Matius, Lukas, Yohanes. Gitu. Ini kata Paulus ya? Ya. Kata Paulus, coba tolong dibacain. 12. Mungkin udah hafal kali, bener. Sebab itu semua sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosanya itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Terus? Sampai ayat berapa? Ya udah itu aja. Iya. Sekarang buka lagi Roma 10 ayat 9. Kok aku pinter banget sih Pak? Bodoh. Biasa aja. Roma 10 ayat 9. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu telah diselamatkan. Udah. Pernah nggak Wilda baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalimatnya seperti itu? Enggak. Atau yang Roma 5:12? Enggak. Pernah nggak? Enggak. Yesus pernah nggak ngajarin ada yang namanya dosa waris? Dosa waris itu ada, tapi bukan di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama. Itu tadi Roma 5:12 itu dosa waris. Yang Roma 5:12 itu dosa waris. Roma 5? 12, yang tadi itu aja. Karena dosa satu orang itu, istri Iya. itu, Iya si Hawa. sehingga menjalar kepada setiap keturunan Iya. lain, termasuk kita, menurut Paulus kan? Betul. Yesus pernah nggak ngajarin begitu? Tidak. Berarti beda kan? Yesus sama Paulus. Gue coba nanya nih, Yuda ya. Coba nanya. Nah, sekarang kalau ajaran Yesus supaya masuk surga, caranya gimana? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Sampai hafal kan tuh? Matius 28:19 kan? Betul. Itu dianggap perkataan Yesus kan? Iya, karena pada saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia mengatakan itu, dan pada saat di atas dan belum naik ke sorga, dan dia bilang, jadikanlah semua bangsa murid sebagai bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama dan Putra dan Roh Kudus, dan dari Yerusalem, Yudea sampai ke seluruh bumi. Kan tadi gua nanya gimana ajaran Yesus supaya masuk surga, bukan gimana ajaran Yesus untuk mencari jiwa. Masuk surga? Nggak tahu.
Maaf ya kok, ini begajulan banget beneran dah. Untung aja kurus, kalau minggunya udah enggak ya, kalau enggak astagfirullah. Kalau karena itu pergila, kalau karena itu pergila, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintah penginjilan. Iya. Ya. Itu dianggap perkataan Yesus. Iya. Tapi dari Matius sampai Wahyu, murid-murid Yesus nggak pernah baptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh iya bener lagi. Kenapa? Karena Matius 28:19 ayat sisipan. Iya. Gue punya Tahu catatan. dari itu, dari apa namanya, Alkitabnya Katolik. Bentar ya. Dia udah tahu nih di nama Katolik nih. Bentar, bentar. Karena aku juga pernah baca. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, ini fase banget nih. Nih, yang katanya ajaran Yesus, kalau mau masuk surga caranya begini, yang mana nih? Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak, oh ini yang kisah anak kecil datang ke dia. Oke. Tapi itu ditanya siapa yang terbesar di kerajaan surga, Yesus bilang begitu. Iya, siapa yang, iya kan, iya memang itu. Berarti kalau masuk surga ngapain? Nggak ngerti. Kalau Bertobat. Nah, iya, kan bilangnya kalau nggak tobat lu nggak masuk surga. Iya. Berarti kalau tobat masuk surga kan? Iya. Nah itu ajarannya Yesus kalau masuk surga, bertobat. Iya, dan menjadi seperti anak kecil, karena gini. Anak kecil maksudnya apa sih? Polos ya? Jadi kalau misalnya anak kecil itu kan, jadi pada saat dia, si Tuhan Yesus itu lagi di Padang, bukan di Padang, lagi ada di daerah mana gitu. Nah, tiba-tiba kan itu perumpamaannya kan gitu kan, kok ada beberapa anak kecil yang pengen datang ke dia, dan beberapa muridnya itu tidak boleh yang menghalangi, terus udah gitu, dan bilang gini, biarkan anak kecil itu datang kepadaku. Dan akhirnya pada saat itu Tuhan Yesus itu, menurut gambar guru sekolah minggu gua, Tuhan Yesus itu memangku beberapa anak kecil di bangkunya. Tapi emang bener gitu. Iya. Memang bener. Tapi kan Yesus juga bilang kalau nggak bertobat nggak masuk surga kan? Iya, dengan perumpamaan itu, kenapa diumpamakan dengan anak kecil? Memang selain dia polos, gitu, dia tuh pasrah. Ya, pasrah dan polos. Karena gini, kalau misalnya kita pasrah dan berserah dengan segala sesuatunya, jangan dong, gue ntar ini. Gue tuh mau nanya. Ini kan Yesus ngomong nih, lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Iya. Ya kata Yesus. Iya. Gue mau nanya, kalau ada tukang kopi lewat, dengar Yesus ngomong gini, terus tukang kopi itu bertobat, besokannya mati. Tukang kopi itu masuk surga nggak masuk neraka menurut lu? Kalau ada kalimat begini. Masuk surga. Masuk surga. Tapi Yesusnya belum disalib. Tapi kan tujuannya bukan ke situ. Iya, maksud gue gini, kalau orang bisa bertobat dan masuk surga sebelum Yesus disalib, berarti Yesus sebenarnya perlu disalib nggak buat nebus surga? Perlu. Ada yang udah masuk surga, Yesus belum disalib. Mix apa mas gue? Oh, gimana tuh? Kalau ada orang bisa masuk surga sebelum Yesus disalib, jadi Yesus perlu disalib nggak buat nebus surga gitu? Gue nanya. Tadi lu udah jawab loh, orang itu masuk surga loh, tukang kopi itu loh. Gini, permasalahannya kan bukan dari dia, memang dia kan memang harus bertobat, tapi kan posisinya di zaman itu kan tidak ada kopi. Namanya beda kali. Ini kenapa kopinya yang di orang dianggapnya doang, anggap aja cuma kopi lewat gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah tukang apa deh, mau tukang gorengan boleh deh. Enggak, maksudnya apa gunanya gitu kan, maksudnya gitu kan, dia bertobat dan dia masuk surga tadi sesuai dengan yang aku bilang kan. Apa gunanya Tuhan Yesus itu disalib, fungsinya? Kalau kayak gitu dia nggak mungkin masuk surga, nggak harus disalib kan? Pertanyaannya Pertanyaannya gitu kan? Kalau ada orang zaman Yesus masih hidup
bisa masuk surga dengan cara bertobat, berarti sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat nebus dosa manusia? Nggak perlu sih sebenarnya. Nah, terus yang ngajarin Yesus harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa beda siapa? Yesus sendiri atau Paulus? Itu kan kisah ya. Oke, ini ada kisah nih, Yesus disalib, Iya, bangkit dari ketiga dan sebagainya. Iya. Tapi belum ada apa namanya? Belum ada pesan Iya. bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia. Iya. Pesan itu baru disampaikan oleh Paulus. Iya. Yang mana Paulus ini nggak pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi lu pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Nggak tahu. Tadi awalnya bilang pengikut Yesus ya. Kalau ajarannya Paulus begini, Roma 10. Yang tadi udah dibaca kan? Roma 10 ayat 9. Kalau mulut Wilda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Iya. yang sudah dibangkitkan dari orang mati, baru Iya. Wilda selamat. Itu ajaran Paulus. 10 ayat 9. Oh belum baca nih, baca nih, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku, ini tahu. Oh. Sebab jika kamu mengaku dan mulutmu dan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Baru selamat tuh kalau ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya karena kan di Alkitab sendiri adalah dibilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nanti ya itu sebentar ya. Tapi ini kan ajaran Paulus begini nih. Tapi Yesus pernah ngaku Tuhan apa enggak? Siapa? Yesus. Tidak. Ngakunya apa? Mesias. Nabi enggak? Nabi. Bukan saya. Iya dia nabi. Pengakuan Yesus sendiri nih. Iya. Tahu kan? Iya. Orang lain yang hidup pada zaman itu, yang hidup bareng Yesus, nyebut Yesus apa? Mesias. Nabi bukan? Bukan. Nih, bukti. Benar gak sih? Yesus. Nih. Astaga tuh. Matius 21 ayat 11 saya baca. Dan orang banyak pun Nabi dari Yesus dari Nazaret nabi. Orang banyak yang hidup bareng Yesus nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Kenapa sekarang zaman sekarang orang Kristen bilang inilah Tuhan Yesus? Karena gini. Gaya sih boleh ya. Karena gini ya sih. Kalah pendeta. Enggak lah. Nah ini cuma pemikiran aku aja ya kok, gitu. Karena gini. Kalau misalnya, bentar, kita lagi menelaah ya. Karena aku lebih suka yang menelah gini. Nanti gue bahas Yohanes 14:6. Yang itu, yang tadi. Yang aku bilang jalan kebenaran dan hidup. Nanti gue bahas. Kenapa dia disebutkan dengan Nabi dan dari Nazaret, sedangkan dia kenapa kita mempercayakan dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan? Ya, dari mana? Karena yang tadi ini gue kayak lagi belajar Alkitab anjay. Yang mana? Yang Paulus? Iya, karena dia menyebutkan itu. Jadi kita mempercayakan kalau ada kalimat itu ya kita percaya dan Yesus adalah Tuhan. Oke. Kan tadi udah kita bisa bedain ajaran Yesus sama ajaran Paulus, ternyata ada bedanya. Iya. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Iya. Yesus bilang tidak membatalkan hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat itu lenyap kalau bumi dan langit lenyap. Iya. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu Iya. membatalkan hukum Taurat. Taurat itu ayatnya. Boleh nggak gue bilang Paulus memfitnah Yesus? Iya lagi. Iya lagi. Aduh, minum kopi ya. Bener nggak? Yesus. Sebenarnya sih bukan memfitnah sih. Oke, bahasanya apa? Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi Ya kan? sebenarnya bukan memfitnah sih. Tapi kalau memfitnah itu kan kayak kasar banget ya. Nggak bisa banget. Menyeleweng dikit. kali. Menyeleweng dikit. Menyeleweng dikit. Aduh. Beda nggak sih? Beda nggak sih? Beda banget. Beda kan? Masuk lagi gua. Jadi maksud gue gini. Yang ini udah pasti lu inget dong, ayat ini pasti lu inget nih. Gua tunjukin. Pasti lu tahu nih. Tahu lah. Orang satu Bible begini 1 tahun. Setahun habis ya. Setahun habis. Matius 13:57 lu pasti inget dong. Iyalah. Ini kalau Yesus ngomong begini berarti dia lagi ngomongin siapa? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia itu berarti kan Tuhan Yesus ya. Ini kan judulnya Yesus ditolak dari Nazaret. Iya. Terus Yesus ngomong apa?
menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Berarti Yesus ngomong siapa? Ngomongin diri dia sendiri. Nah, iya, berarti Yesus ngomong nabi bukan? Iya kan, memang iya. Gini, pemahamannya gini. Kok gak enak udah dokter Iqbal. Aduh, Gimana dong? kepala gua. Aduh. Jadi gini. Kenapa dia mengucapkan dia adalah nabi, ya, gitu? Karena menurut di Kristen itu adalah dia memang gini. Tuhan Yesus itu kan Allah Tritunggal ya. Wih, Ya ajaran kan? siapa tuh? Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus bukan itu? Katanya sih gitu ya. Yang mana ayatnya? Coba. Bisa nggak tunjukin ayatnya? Yesus ngajarin Gak Trinitas. terlalu paham banget, cuma Oke. pernah denger lah gitu ya. Oke. Allah Tritunggal gitu Iya. kan. Kayaknya ada di Yohanes 1. 1 Yohanes. 1 Yohanes. Pasal 5. Iya, 7. Iya, Kalau gue baca itu aja. iya. Terus, Iya. terus. Karena gitu kan Allah Tritunggal itu kan. Iya, ini maksudnya. Dia kan Allah Tritunggal. Iya. Kenapa dia dibilang sebagai nabi? Karena dia menurut agama Kristen sendiri, dia itu adalah nabi terakhir. Oh, iya. Ya, bener kan? Benar. Bener kan? Maaf kalau agak salah-salah Iya, dikit iya, ya. iya. Nah, jadi kalau di Kristen itu, nah ini aku nggak tahu nih, jujur, nih gue nggak tahu sama sekali. Kan itu yang membuat sebenarnya pertanyaan terbesar. Dia adalah nabi dan dia adalah Tuhan. Ini yang gue bingung. Kalau orang Kristen kan bilangnya begini, karena Bapa atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia, betul nggak? Iya, Menurut lu gimana? Masuk akal nggak? masuk sih. So, Bapa Maha Benar, Maha Suci, Maha Pengampun, manusia Maha Benar, Maha Suci, Maha Pengampun, Maha Baik. Yesus dibilang apa namanya, disebut yang baik aja dibilang apa? Yang baik hanya Tuhan, kok hanya Bapa kok. Nih, gue mau mengkritik logikanya orang Iya, Kristen. iya, Orang Kristen bilang karena Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia bisa jadi manusia. betul. Pada saat yang sama, dia bisa jadi Tuhan yang Maha Kuasa juga, dia juga bisa jadi manusia. Betul. Pertanyaan gua, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa ini jadi iblis? Bisa, Pada saat yang sama, Tuhan yang Maha Baik ini juga tidak maha baik. bisa, Pada saat yang sama, bisa. jadi Tuhan punya sifat yang tidak maha baik. Bukan, maksudnya kan kita kan lagi bicarakan tentang dia bisa atau tidaknya kan. Iya. Kalau Bisa. soal bisa kan bisa, tapi kan Bisa nggak? tergantung Wilda IQ-nya berapa? 154. Bisa nggak pada saat yang sama, Wilda IQ-nya 154 dan 54 pada saat yang sama? Ya sebenarnya gini, itu kan kekuasaan Tuhan ya. Maksudnya Berarti multiplikasi. agak serem ya. Aduh, pahit banget nih. Kopinya baik. Enggak. Gue selalu menanya pada saat yang sama. Oh, pada saat yang sama, Nah, memang pada saat yang sama itu kan tidak mungkin sih sebenarnya. bagaimana cerita Yesus bisa Tuhan juga, Bapa juga Tuhan? Gini. Orang Kristen kan selalu bilang Tuhan satu, Tritunggal, betul kan? Ya, Allah Satu Tritunggal. Tuhan, tapi 3 pribadi. Iya, Dibilang 3 Tuhan kan nggak mau. nggak mau. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Iya, Roh Kudus turun dalam bentuk burung. merpati. Di langit ada suara, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. pinter nih. Ada berapa Tuhan itu? Hah? Ada berapa Tuhan waktu itu? Dua dong berarti. Kok dua? Lah ada suara, ada Roh Kudus, ada Yesus. Berarti tiga lah. Nah, katanya satu tadi. Dalam bentuk merpati. Oh iya. Tapi kan, aduh, pusing. Kopi. Kalau di ayat-ayat yang lain, cuman ada Bapa, ada Yesus, ini perwujudan. Iya, Ada Yesus, ada Roh Kudus, perwujudan. betul. Tapi ini tiga-tiganya nongol bareng. Tolong jelasin gimana 3 Tuhan apa 1 Tuhan? Nongol bareng loh. Otaknya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ. Pembelajarannya nggak nyampe ke situ. Mohon maaf nih. Guru sekolah minggu belum diajarin ya dulu ya. Enggak. Pembelajarannya cuma pakai Alkitab dan buku bergambar. Iya, adik-adik. Ketawa mulu. Gitu. Seru ya? Iya. Gue cuma ngajak mikir doang loh. Iya, ngerti. Kenapa ada 3 nongol bareng? Terus bilang satunya di mana? Itu perkenanan sih sebenarnya. Per Kenanan.
Perkenanan siapa? Jadi gini, pada saat Allah Bapa di surga itu menjadi wujud burung merpati, itu adalah bentuk kekudusan. Terus? Ya. Bentuk Yesusnya? Dan bentuk Yesusnya itu adalah roh Allah yang turun menjadi bentuk manusia. Roh Allah. Roh Allah. Ketika roh Allah yang turun, roh yang di surga masih ada nggak? Kan? Atau bertambah jadi multiplikasi? Enggak. Oh. Enggak. Jadi? Enggak. Tetap satu. Jadi yang satu di atas itu turun ke Perwujudan. jadi Yesus. Iya. Roh yang di atas masih ada. Iya. Roh yang di bumi ada. Jadi berapa roh? Nggak tahu, udah bingung. Tapi dulu lah. Gua tetap menghargai loh. Iya. Ya, orang Kristen yang mau percaya Tuhannya satu tapi tiga pribadi, oke. Silakan. Iya. Nggak, ini kan kita cuma ngobrol doang Iya, ya. cuma nanya loh. Iya, tahu. Masuk sih, masuk. Otak gua masuk. Kan? Masuk. Selama ini Wilda cinta nggak sama Yesus? Cinta. Cinta, lu nggak bilang cinta, lu udah bener pendeta ntar kan? Kalau Wilda dikasih kesempatan lihat Yesus sebelum disalib, Wilda mau nolong Yesus supaya tidak disalib atau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Tolong Yesus lah. Supaya Supaya nggak disalib. Tapi kan gini, kalau dia nggak disalib dosa lu nggak ditebus gini dong. dong. Nah, gini, kenapa dia disalibkan itu adalah kan memang bentuk penebusan kan. Pada zaman itu adalah kan dia adalah sebagai domba, ya kan. Domba yang pada zaman itu kalau misalnya ada yang namanya yang tidak bercacat, ya kan, domba Allah yang tidak bercacat. Kenapa itu? Jadi kan ada yang namanya kalau kita pada zaman itu kita ke bait Allah itu adalah namanya ruang kudus dan ruang maha kudus, ya kan. Ada yang namanya 7 cawan, ya kan. Kok gue jadi kayak belajar? Itu mau urusan Yahudi Iya, kan? sebenarnya. Nah. Sebenarnya itu urusan Yahudi. Iya, tradisi Yahudi. iya, tradisi Yahudi. Tapi kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena untuk menggantikan kita sebagai ini. Kalau dulu penebusan itu kan para imam, jadi kita menyerahkan domba, hewan kan, hewan yang kurban, ya kan. Nanti darahnya itulah yang membuat tembus si dosa manusia itu, si dosa orang itu. Tergantung dari jumlah, tergantung nanti para imam itu dia menimbang para dosanya dia berapa. Enggak, dia ibaratnya gitu kan, iya kan, dia menimbang. Ini orang Yahudi, bangsa Israel. Iya. Mereka mempersembahkan hewan kurban itu untuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Betul. Terus kalau Yesus? Karena sudah berkulikan dia di antara manusia, sudah banyak banget dosanya, ya kan. Ini kan menurut di sini ya. Perjanjian baru ya. Ya, ini perjanjian baru. Pengulikan dia karena dosanya manusia yang udah, apalagi pada zaman yang si Nabi Nuh yang itu juga perwujudan dari si Tuhan Yesus Kristus itu, gitu kan. Tapi si yang tadi itu kenapa si Tuhan Yesus yang jadi ininya, karena untuk menggantikan menjadi korban yang kudus. Kalau misalnya di Kristen kan dibilang kan, kalau di perjanjian lama boleh nggak mengorbankan manusia? tidak boleh. Kenapa di perjanjian baru boleh? Karena kan ini pembaharuan. Pelan-pelan tapi gimana Tuhannya? Bukan pelan, tapi kan ini adalah perjanjian baru itu adalah penggenapan, penyempurnaan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Oh, nubuat. Pernubuatan, gitu. Maaf ya dok. Ntar gue ajarin ya. Ntar kita bahas ya. Kalau sampai ya situ. Aku malam-malam gini diajak ngobrol begini tuh berat banget ya. Panas ya. Sakit kepala langsung. Gue mau nanya lagi ini. Tadi kan secara refleks Wilda menjawab, gue pasti akan nolong Yesus supaya tidak disalib. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu terjadi pun berarti kan tugasnya dia tidak selesai dong. Makanya gue tanya, kalau lu nolong Yesus supaya tidak disalib, dosa lu kan gak ditebus. Iya juga tapi sih. dalam hati lu kan pasti pengen nolong Yesus supaya tidak disalib. Naluri manusia nih, yang kita nih. Iya. Lu pasti akan nolong supaya gak ditebus kan? Betul. Tapi kalau lu nolong supaya Yesus tidak disalib, kan dosa lu gak jadi ditebus. Betul. Sekarang yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi kan? Tentara Romawi. Disuruh siapa? Si itu Pilatus. Diminta sama siapa? Diminta sama bini. Dituntut sama siapa? Bini. Nggak bercanda. Iseng dong berarti. Diminta sama siapa? Imam Yahudi. Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa?
Dari Yudas. Yudas sebelum menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, Iya. dibisikkan nama siapa? Sama Imam Yahudi. Dibisikkan nama Yudas. Yudas sebelum menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi, dibisikkan nama siapa? Nggak tahu di situ. Lupa. Katanya udah baca semua. Lupa. Dibisikkan sama siapa? Iya. Yang pada akhirnya kan si Yohanes 13 ayat 2. Iblis membisikkan telah merencanakan mati Yudas Iskariot anak Simon dan mengkhianati dia. Berarti yang nyalib Yesus nih tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas dan Iblis kan? Iya. Lima-limanya buat Bilda berjasa nggak? Sebenarnya. Berjasa nggak? Iya. Ada Iblis loh. Kalau berjasa masuk neraka nih? Aduh, agak berat juga ya jawabnya. Iya sih. Masuk mana? Karena Lo mau bilang mau masuk neraka? Nggak mungkin dong. Untuk menebus dosa Bilda loh ini lima-limanya. tapi kan itu adalah penggenapan. Kenapa nubuat? Iya. Karena pada perjanjian pada nubuatan para nabi yang dulu kan ada tuh ini kan ibaratnya gini, ini kan Alkitab adalah apa namanya? Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Nubuat dari perjanjian Iya, baru. iya gitu. Sekarang udah waktunya berarti. Gua bukain ya. Ini kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Perjanjian lama ini aslinya kitab siapa? Nabi Musa, Ya, itu bangsa apa? bangsa Yahudi. Pernah nggak di perjanjian lama kitab-kitab yang ada perjanjian lama ini nanti akan ada lanjutannya gitu? To be continued gitu ada nggak? Enggak ada. Menurut orang Yahudi nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba dipakai sama Kristen. Dilanjutkan dengan perjanjian lama. Perjanjian baru. Iya perjanjian baru. Gini, Nih, gua tunjukin. seru nih. Karena memang orang seperti Wilda, gua yakin pasti nggak pernah dikasih tahu sama gereja. Pasti. Iya lagi. Aduh, malam-malam ini cuma gini. buat pengetahuan doang. Iya. Ya, bukan yang Malam-malam gini agak berat ya pembahasannya. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Iya. Yang tadi yang bakal jadi perjanjian lama nih. Iya. Aku tahu kok ini. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Dalam bahasa Ibrani. Iya, bahasa Ibrani. Betul. Ini disusun hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Iya. Oke. Inilah namanya kitab para nabi. Ini asli loh ini. Enggak, kalau Ini udah terjemahan. Ini udah cetakan keberapa? Cuman kalau yang ini udah versi yang disebut Masoretik. Ya, Masoretik itu disusun abad 10. iya, tapi kan Sudah ada tanda bacanya. Iya. Kalau yang disusun tahun 450 sebelum Masehi itu belum ada tanda baca begini, ya. Kitab ini di abad ketiga sebelum ada Yesus iya. diterjemahin ke dalam bahasa Yunani yang ini. Oh, iya betul. Ini yang disebut dengan kitab Septuaginta. Iya. Oke. Tapi kitabnya Septuaginta ini beredar selama Yesus hidup sampai Yesus diangkat. Ini terjemahnya dirubah-rubah sama orang Kristen. Iya, tapi kan terjemahan aslinya ada di sini. Ya, yang Ibrani ini. Iya. Yang dipakai sama Kristen buat perjanjian lama yang ini apa yang ini? Yang itu. Ah, yang ini. Tapi terjemahannya berubah-ubah sama orang Kristen. Sebenarnya gini, terjemahan itu adalah supaya ini pemahaman aku ya. Iya. Supaya mempermudah kita untuk mengerti aja. Oke, supaya mudah mengerti. Tapi supaya teologinya matching nggak? Supaya teologinya matching. Iya. Nah itu. Jadi kitab yang Septuaginta ini setelah terjemahnya dirubah sama orang Kristen, barulah seolah-olah kitab ini punya nubuat buat Yesus di perjanjian baru. Kalau nggak dirubah, nggak ada nubuat buat Yesus. Iya lagi bener. Pulang ya. Gue buktiin ya, beberapa aja ya. Gue buktiin. Maaf ya dok. Gue bacain, gue bacain. Lu kan pasti jago bahasa Inggris kan? Nggak bisa bahasa Inggris gimana dong? Serius? Nggak bisa, gimana dong? Dok, bantuin dok, bantuin. Enggak, bener gue nggak bisa bahasa Inggris, jujur aja. Mendingan gue bahasa Indonesia. Ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2. Atau yang bahasa Inggris juga nih, yang ini nih. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Beneran, jujur aja. Oke, Nggak bisa kalau bahasa gitu, Inggris. Kalau gitu, lu bahasa Indonesia, nanti gue terjemahin bahasa Inggrisnya. Tapi aku ngerti-ngerti dikit, tapi nggak ngerti nggak bisa Lu bahasanya. bahasa Indonesia dulu. Pada mulanya alam, ini kan ini penciptaan. Iya. Oke, Coba. pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi
beruntung dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Terus? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kata roh Allah ya. Iya, Kalau bahasa Inggris ada Spirit of God. iya, Spirit of God. iya. Kalau di sini ada nggak Spirit of God? Ayat 2-nya. Gak ada lagi. Adanya apa? Divine Presence. Iya, divine presence. Divine Presence artinya apa? Kehadiran Kehadiran, ilahi. iya, kehadiran. Roh bukan? Belum tentu. Kata Tapi kan asli- dalam bentuk roh. Gini, kata aslinya di sini memang ruah. Iya. Ruah itu artinya memang bisa ruh, tapi bisa kehadiran, bisa kuasa, bisa angin. Orang Yahudi yang punya kitab ini menerjemahkan dengan kehadiran. Kalau orang Kristen menerjemahkan dengan roh. Iya, Yang ini jadi roh Allah. iya lagi. Sama atau beda? Beda. Beda. Gua tunjukin lagi. Ya. Ini kalau mau ngomong buat nih, karena kan tadi lu sebut buat nih. Ya kan memang kan itu yang diajarin kok. Iya, kan dari Aduh dari Tuhan. kita. Agak Udah, cukup ya. cukup. Udah cukup. 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 Itu makanya yang ini terjemahannya udah dirubah-rubah sama orang Kristen supaya seolah-olah bicara tentang Yesus perjanjian baru. Jadi sebenarnya kalau kita tanya ke orang Yahudi, yang ini nih, Yang ini nah yang ini, ada nggak nubuat buat Yesus? di sini tidak ada. Mereka kan bilang tidak ada. Tidak ada, di sini tidak ada. Kenapa jadi seolah-olah ada? Karena melalui ini. Iya. Oke, sekarang Iya lagi. sekarang gua bahas sedikit ya yang Iya. Yohanes 14 ayat Ayat 6. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, kalau Kalau tidak, tidak melalui aku tidak sampai Bapa. iya. Berarti Yesus jalan, tujuannya Benar. siapa? Bapak. Bapa. Yang lu sembah Bapa atau jalannya? Dua-duanya kan? Iya. Tiga-tiganya malah sama Roh Kudus kan? Karena satu, Iya. Tritunggal. Iya. Bangsa Israel ketika dibawa keluar sama Nabi Musa menuju ke Palestina atau Israel, Heeh. itu jalan kebenarannya siapa? Musa bukan? Lu iya dong. Iya dong, Yang iya bawa dong. yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya, kan iya, Dibawa ke iya tanah diiringin Kanaan. sama Musa. Jalan kebenarannya siapa? Musa. Ya Musa. Lah Yesus jalan kebenaran karena dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Jalan kebenaran dan hidupnya bangsa Israel pada saat itu siapa? Ya Yesus. Iya lagi. Aduh Tuhan. Kalau jalan kebenaran bangsa Israel zaman Nabi Musa siapa? Ya Nabi Musa. Make sense? Make sense. Cuma jalan. Kenapa nggak yang disembah tujuannya gitu? Bangsa Israel tidak menyembah Nabi Musa. Iya, enggak. Iya kan? Tapi pada zaman Nabi Musa itu kan Roh Allah itu dalam bentuk, ada yang bentuk api, ada yang bentuk itu. Kalau dia di awan, ya kan, tiang api sama tiang awan. Iya. Apa lagi? Sekarang orang yang apa namanya perjanjian lama deh. Oke. Ini udah dipakai nih sama Kristen nih. Iya. Walaupun terjemahannya udah dirubah-rubah, Betul. tapi masih ada yang bisa dikatakan konsep keselamatan yang berbeda dengan Paulus. Benar, Bener? benar, Gue mau nanya nih, satu ayat aja nih ya. Satu. benar, benar, benar banget lagi. Bener bang. Aduh, Jadi, otakku langsung ke situ lagi. iya. Bener lagi, jangan-jangan. Gue cuma pengen tolong Bilda baca ini. Nah, Ya saya yang merah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak yang sama, hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Terus? Sekalipun dosamu seperti karnizi, ya kamu akan menjadi, ini kan ada lagunya. Iya. Akan menjadi seperti salju, sekalipun warna merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pertanyaan, kalau orang yang bertobat, itu kan juga bertobat ya? Bertobat, Iya, pertobatan. orang bertobat, dosa merah seperti kirmisi atau dosa merah seperti kain kesumba bisa putih seperti salju atau seperti bulu domba. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia? Iya lagi dong. Aduh, makin galau gue. Mungkin kalau, Tapi udah nemu jawabannya sih. ya kan?
Pernah dengar, lu kan guru sekolah minggu nih, pasti ngajarin cerita tentang Dewa Yunus kan? Kok Dewa Yunus? Dewa Yunus, Nabi Yunus. Iya, yang Nabi masuk ke Yunus. dalam, kan itu ada lagunya. Iya, masuk ikan kan? Iya, perut ikan. Setelah keluar, kemana dia? Ke Niniwe, Ke Niniwe, ngapain? memberitakan firman. Memperingati, supaya orang Niniwe ngapain? Bertobat, Selamat nggak? selamat, Diampuni nggak? diampuni. Ada yang harus mati di atas kayu salib nggak buat nebus orang dosa Niniwe? Tidak. Kenapa tiba-tiba ada konsep ada orang harus mati di atas Oh, kayu salib? itu kan kisahnya itu kan sebelum dia dari, aduh anjir, gue bener-bener. Kita bukan-bukan loh ya? Iya, iya, nggak apa-apa. Anggap aja kok bukan orang Islam loh. Anggap aja kok Iya, bukan orang Islam. ngerti. Ini juga pengalaman aku doang ya, Iya, Dok? iya. Dok lagi kok. Hmm. Gini, pada zaman itu kan karena memang Nabi Yunus itu kan dia kan kabur kan, kabur sampai yang kapalnya yang hancur dan segala macam, ya kan gitu kan, dia nggak mau gitu kan, akhirnya dibincang dan dimasuk ke perut ikan. Tapi kan itu kisah sebelum, kalau nggak salah lupa nih, antara dia sebelum Nabi Nuh apa dia sesudah Nabi Nuh? Sesudah dong. Dia Sesudah sesudah Nuh ya, gitu. Jadi memang iya lagi gue bingung mau jelasinnya. Maksudnya gini, Otak, entah ngerti. Buat kesimpulannya, untuk apa ada kayu salib kalau cuman hanya bertobatan? Iya, itu poinnya. Kesimpulannya itu. Dan kesimpulannya juga yang maaf ya kok ya, maaf ya. Ini pemikiran aku ya, nggak tahu nih. Terserah sih gue dibilang murtad segala macam ya, pusing kepala gue. Belum. Ya enggak, ini kesimpulan dari logika aja sih. Iya. Nggak ada fungsinya. Memang. Nah, sekarang baca ini. Ini jelas dong. Tapi dos. Ini jelas banget tuh. 20 sama 21. Yesaya 18. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan menurut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Pasti hidup tuh maksudnya apa? Masuk surga kan? Iya. Orang fasik apa? Orang yang tidak percaya. Bukan. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa secara terus menerus. Iya. Kalau dia bertobat orang fasik, hidup masuk surga. Iya betul sih. Perlu ada orang harus mati di atas kayu salib? Iya, makanya tadi kesimpulannya kan itu. Jadi sebenarnya konsep ketuhanan di dalam, gue belum kasih tahu ayatnya. Ini konsep ketuhanan ya. Tadi kan konsep keselamatan ya. Iya. Terbalik sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Konsep ketuhanan nih di dalam perjanjian lama, lu bandingin sama ajaran Paulus sama atau enggak? Atau sama ajaran gereja lah. Kalau ini kan jelas. Pernah dengar dong Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad? Iya. Ini kan? Ada Trinitas nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi di perjanjian baru ada Trinitas. Nah dulu, ini kan gue lagi ngomong perjanjian lama ya. Nanti kita bandingin. Ya, sebentar. Aduh. Karena biasanya kalau guru sekolah minggu ngambil dari perjanjian lama itu cuma ceritanya doang, Iya. tapi nggak ngambil konsep-konsep ketuhanan. Betul. Coba bilangan 23:19. Udah beda nih duduknya nih ya. Apaan banget ya? Emang, mohon maaf. Ini Tuhan. Bisa ngangkat kaki nggak sih? Buset. Apa kata? Gini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya dan berbicara dan tidak menepatinya. Bukan manusia ya? Bukan anak manusia ya? Tambahin lagi. Keluaran 9 ayat 14 kuning. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu. Oh, ini yang hujan es. Dan terhadap rakyatmu yang dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada seperti aku di seluruh bumi ya? Iya. Tambahin lagi.
Iya lagi, gua ngerti lagi. Aduh, gatal. Di raja-raja dulu atau 2 Samuel dulu deh. 2 Samuel. 2 Samuel yang berapa? 2 Samuel 7 22. Ntar lu kok. Udah mulai agak-agak ini nih. Panas kayaknya nih. Lalu masuklah Raja Daud, ayat 18 kan? 22. Ayat 22. Ayat 22. 7 22. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab Besar, tidak sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Ya, besar ya. Ya. 1 Raja-Raja 8 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit bahkan langit